Selamat datang di channel kami, Dr. Gigi Retno Nurmawati. Kami akan menyampaikan bagaimana cara merawat gigi tiruan yang kita miliki. Nah, kita sering karena sudah usia dan membutuhkan, kita biasanya harus memakai gigi palsu. Kalau gigi palsunya ini merupakan gigi palsu cekat atau tertanam, tidak masalah karena itu sudah diperlakukan seperti kita punya gigi yang ada di dalam mulut. Tetapi kalau gigi cekat, kita merawatnya mestinya 6 bulan sekali, tetap harus dikontrolkan pada dokternya. Karena gigi tiruan cekat pun kalau tidak dikontrol ada lubang-lubang kecil yang bisa masuk makanan dan sebagainya. Kalau kita awal sekali tahu sehingga pit atau tempat-tempat yang membuka kecil gitu sudah ditutup dulu sehingga tidak akan terjadi kerowok yang mendalam. Setiap 6 bulan sekali dikontrol. Kemudian untuk gigi palsu yang lepasan, nah ini untuk gigi palsu yang lepasan kita mesti rajin. Pada saat kita pagi hari memakai itu kita biasanya kalau gigi palsu yang lepasan, kebiasaan yang bagus itu yang lepas masang di kamar mandi dan memakai alat tempat khusus. Kita sampaikan bahwa gigi palsu yang lepasan itu cara merawatnya khusus. Biasanya kalau ngelepas dan masang itu sebaiknya di kamar mandi. Pada saat di kamar mandi sehingga kita ini membiasakan di kamar mandi, hanya di kamar mandi sehingga tidak di kamar makan, tidak di kamar yang lain sehingga nanti bingung pada saat akan memakai. Nah, di kamar mandi kita sediakan ini wadah seperti ini, tempat menyimpan gigi tiruannya. Ini nanti dimasukkan di dalam air. Jadi air mentah yang di kamar mandi aja dicelupkan di air. Kemudian kita tutup. Ini sudah dalam kondisi disikat. Jadi kita sudah sikatan, gigi palsunya sudah dibersihkan, disikat juga, semua bersih. Kemudian ada air yang di sini. Nah, ini dimasukkan dan kecelup semuanya, jangan hanya sedikit, kecelup semuanya. Nah, itu yang bagus seperti itu dalam merawat gigi tiruan. Ini letaknya di kamar mandi sehingga tidak membingungkan, apalagi kalau usia sudah lebih umurnya itu biasanya lupa. Jadi kalau membiasakan di kamar mandi tidak akan lupa. Yang berikutnya, apa yang dirasakan seseorang yang memakai gigi palsu? Kita secara detail biasanya kita menyampaikan kepada pasien pada saat dia akan kita menyerahkan gigi palsu kepada pasien. Kemudian sudah dipakai enak dan sebagainya, kita secara detail menyampaikan kepada mereka bagaimana cara merawat giginya dalam memakai gigi palsu. Pada saat kita memasang gigi palsu maupun melepas, tidak boleh dipaksa. Jadi pelan-pelan dengan dirasakan. Dipakai, oh udah nyaman. Kemudian pada saat lepas kita pelan-pelan. Karena kita masang lepas terus setiap hari itu kan juga berakibat tidak baik kalau dipaksa. Nah, secara detail kita sampaikan di sela-sela gigi yang hilang, kita harus teliti di sela-sela gigi yang masih ada, itu harus detail cara menyampaikannya. Ini harus
disikat seluruhnya yang masih ada memutar, sehingga di kemudian hari pun tidak cepat rusak gigi yang masih ada, seperti itu. Nah, kalau biasanya pasien yang kurang teliti, setahun atau 2 tahun kemudian setelah memakai gigi tiruan biasanya mengeluh, "Dok, setelah saya pakai kok ada linu gigi saya." Nah, itu yang terjadi kalau dia tidak bersih, sehingga di kiri kanan yang dilingkupi gigi palsu itu rusak kembali. Saya sering mengevaluasi orang yang memakai gigi palsu yang kurang teliti, setelah 5 tahun itu kemudian ada keluhan itu, sehingga harus mencabut lagi yang berikutnya. Nah, kalau harus mencabut kembali yang berikutnya karena rusak mau ditambal sudah kesulitan, nah itu nanti kita tinggal menambah elemen yang hilang. Jadi gigi palsu yang sudah ada, sudah terbiasa dipakai, kemudian hanya ditambah saja. Itu menjadi nyaman dan efisien, tidak harus membuat lagi, hanya ditambahkan. Nah, itu yang dapat kita lakukan sehingga pasien juga akan merasa nyaman. Kemudian kita juga menyampaikan kepada pasien, jadi giginya mau awet atau tidak, mau bertambah lagi palsunya atau tidak, atau gigi tiruannya, itu tergantung dari ketelatenan dari pasien sendiri. Kalau telaten juga akanlah awet dan lama. Yang berikutnya, gigi palsu ini biasanya perlu perawatan. Maksudnya gini, Bapak Ibu sekalian, dalam usia kita kemudian misalnya sampai usia 5 tahun, itu biasanya jaringan tubuh kita akan mengalami atrofi atau mengecil atau resorpsi, sehingga gigi palsu yang kita buat itu biasanya kalau sudah 5 tahun kemudian longgar. Nah, kalau sudah longgar seperti itu, kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini perlu dilakukan rebasing. Rebasing itu vertical dimension giginya tetap, tetapi diisi kemudian pada jaringan yang sudah resorpsi, sehingga nanti menjadi stabil. Nah, itu yang terjadi pada gigi tiruan. Makanya kita memang harus rajin mengakses ke layanan dokter giginya masing-masing sehingga tetap nyaman dipakai, tidak ada keluhan, tetap sehat semuanya dan sempurna di dalam pengunyahan. Itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, kiranya menjadi tambahan pengetahuan sehingga mampu mengakses pusat layanan kesehatan yang Bapak Ibu pilih. Terima kasih atas perhatiannya.